Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, bersama-sama pagi hari ini kembali sama-sama kita berkumpul dalam hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa pagi hari ini kita siap untuk terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Kita bersama-sama memulai hari yang baru dengan sukacita yang baru daripada Tuhan. Mari bersama pagi hari ini kita naikkan pujian dan syukur. Katakan, Tuhan terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan hati yang bersyukur. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa senantiasa Tuhan yang pegang setiap hidup kami. Selalu ada penyertaan Tuhan dalam waktu-waktu kami. Dan kami mau mulainya di dalam hadirat-Mu saat ini. Kami naikkan pujian dan penyembahan kami, syukur kami Tuhan. Untuk segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera atas hidup kami. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Dan kami selalu percaya akan waktu Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami. Biar lebih dalam kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan pagi hari ini. Hadirat-Mu itu yang menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami datang bersyukur Bapa, menikmati kasih-Mu dalam bait-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, kami Yesus, mengasihi-Mu. ku mengasihi-Mu. Mari bersama lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. menikmati kasih-Mu Lebih Tuhan. dari Lebih dalam yang kami mau ada. nikmati hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Terima Yesus, kasih Tuhan. mengasihi. Lebih dalam kami mau nikmati kasih-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam
kasih-Mu Tuhan. cinta Kami Kau, mengasihi Engkau. ku Sekali lagi mari bersama katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Sebab tinggal tenang di dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru. Lebih dalam kami mau nikmati bait-Mu. Kau satu-satunya pengharapan kami yang kami percaya. Hanya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yang kami percaya hanya di dalam nama-Mu. Kami meletakkan setiap pengharapan kami. Dan kami berseru, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu. Amin. Ku hidup Karena-Mu dan hanya untuk-Mu. panggil namanya. Yesus aku Kami percaya, percaya, Yesus Yesus aku kami milik-Mu. milik-Mu. Kami hidup Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. dan hanya untuk-Mu. Yesus, Yesus aku Percaya, Yesus, Yesus aku milik-Mu. ku hidup Tuhan. Karena-Mu Terima kasih untuk kasih-Mu. dan hanya Kami untuk-Mu. panggil nama-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu. Ku hidup Karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Oh, Yesus aku segenap hati kami menyatakan Tuhan, percaya, Engkau satu-satunya yang kami Yesus percaya. aku Dengan iman kami berkata Tuhan, oh, ku hidup karena dan hanya untuk-Mu. oh, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu Dan hanya untuk-Mu selamanya. Kami hidup bagi-Mu Tuhan. Ini setiap kami, ya Tuhan, yang kami pegang teguh
Yesus aku Kami milikmu, milikmu. ku hidup Ku bagimu hidup karenamu dan hanya untukmu. dan hanya untukmu. Sekali lagi katakan, Yesus aku percaya. oh Yesus aku kami milikmu. milikmu. Amin. Ku hidup karenamu Ya Tuhan, dan hanya untukmu selamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Karena itu Tuhan, kami mau memulai hari kami dengan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan adalah landasan yang terbaik bagi hidup kami untuk kami menjalaninya di dunia ini, sehingga kami dapat mencapai perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Bahkan kita bersyukur. Ya, Tuhan membangunkan kita pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Karena itu kita patut bersyukur ya saudara, dan terus menomorsatukan Tuhan di dalam hidup ini, sehingga apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di hidup kita, ya kita percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Ya, firman Tuhan saudara terambil dari hari ini firman Tuhan terambil dari Roma, surat Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita baca bersama Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya, kalau saudara lihat di sana judul perikopnya adalah penyelamatan Israel, ya. Ayat 34 saudara, di sana dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, saudara, kalau kita melihat pasal ini, judul perikopnya adalah penyelamatan Israel. Rasul Paulus sedang menjelaskan, menunjukkan pada pasal ini itu tentang bagaimana orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain ya saling memberi ya manfaat kapanpun Allah menunjukkan kemurahan ya kepada sebuah bangsa ya atau kepada bangsa yang lainnya. Ya, dalam rencana awal, ya Tuhan itu bangsa Yahudi akan merupakan sumber berkat bagi bangsa-bangsa yang lain rencana awal. Tapi ketika bangsa Yahudi melalaikan ya panggilan dan misi Tuhan ini, maka Allah memberkati bangsa-bangsa lain juga melalui Mesias ya. Dia masih mempertahankan kasih-Nya bagi bangsa Yahudi karena janji-janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Hak istimewa dan undangan dari Allah yang diberikan kepada Israel tidak akan pernah ditarik kembali. Bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, dan kita tahu ya, namun suatu hari kelak semua orang Yahudi yang setia dan ikut menikmati kemurahan Allah ini. Rencana Tuhan tidak akan pernah hilang ya dan terhalang. Tuhan yang akan menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua untuk gambaran yang indah tentang bangsa Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain. Ya, di sini juga kalau kita mengambil arti rohaninya saudara, di dalam hidup kita ini seringkali ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Ada orang-orang yang ya kayaknya kita lihat dia itu berdosa banget, hidupnya itu waduh kayak gimana gitu ya, tapi pada akhirnya dipilih oleh Tuhan. Ya, ada juga sebaliknya orang yang
ya hidupnya itu baik ini, tapi nggak dipilih Tuhan. Kita melihat di sini firman ini berkata, makanya ayat 34 ya, kalau berbicara tentang anugerah, ini sama juga dengan orang Kristen yang banyak bertanya, Bu, padahal saya itu ya Bu, saya itu tiap hari doa ya, saya itu tiap hari cari Tuhan loh Bu, tapi kenapa Bu sakit saya ini nggak sembuh-sembuh? Kenapa saya nggak menerima anugerah kesembuhan dari Tuhan? Sementara saya tuh kalau dengar kesaksian di mesbah doa yang Ibu bacakan, orang-orang mengalami kesembuhan begitu saja. Ada yang kista tanpa operasi, akhirnya kistanya hilang. Ya, kenapa ya Bu Tuhan begitu? Ya, ada lagi yang bertanya, kenapa ya Bu, saya ini sudah benar-benar loh selama ini saya bayar persembahan, saya ngasih perpuluhan. Tapi ya Bu, usaha saya itu ya kayaknya nggak maju-maju. Sementara ada orang itu ya hidupnya itu berdosa, jahat, maling. Tapi kok kayaknya diberkati ya. Saudara, kita tidak pernah bisa mengerti segala hal di hidup ini. Ya, dan jangan segala sesuatunya itu saudara kembalikan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Ya, kenapa dia diberkati? Ada banyak hal yang kita nih nggak pernah bisa mengerti dengan akal kita di dunia ini. Makanya ayat ini berkata 34 Roma pasal yang ke-11, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ya. Atau siapakah yang memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ini saudara. Ya, kalau kita membaca ayat ini keras loh saudara. Ya, emang kita ini siapa? Ya, dan siapa manusia yang mengetahui pikiran Tuhan? Dia Tuhan dan dia berhak melakukan apa saja. Ya, tidak pantas bagi kita untuk menuntut Tuhan dan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kenapa saya begini tapi kok begini? Kenapa dia tuh begitu tapi kok begini? Saudara, tidak ada seorang pun yang mengetahui pikiran Tuhan ya, dan tidak ada seorang pun yang menjadi penasehat Tuhan. Bahkan ayat 35 berkata, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kita suka menuntut Tuhan. Tuhan, aku itu udah perpuluhan loh. Tuhan, aku itu sudah ngasih ini loh. Tuhan, aku itu sudah memberi persembahan loh. Saudara, maaf ya. Apapun yang kita lakukan, segala kebaikan kita yang kita lakukan itu tidak akan pernah membuat Tuhan untung. Sebaliknya kalau kita hidup berdosa, Tuhan juga tidak rugi. Jadi tidak ada yang bisa menuntut Tuhan atas sesuatu yang sudah kita lakukan. Ayat ini berkata, siapa di antara kita ini yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantinya. Yang saya dapati hari-hari ini banyak orang Kristen itu yang menuntut Tuhan seolah-olah, Tuhan engkau harus loh memberkati hidupku. Harus loh Tuhan engkau begini. Makanya saya selalu berkata, saudara, saya tidak pernah berdoa meminta berkat pada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa minta uang, minta mobil, minta rumah, enggak. Karena saya tahu apa yang sudah Tuhan beri bagi saya itu sudah cukup, jauh melebihi segala-galanya, itu keselamatan. Itu adalah hutang yang kita tidak akan pernah bisa bayar dengan apapun. Keselamatan yang Yesus berikan lewat kematiannya di atas kayu salib. Karena itu berhentilah menuntut Tuhan. Tuhan, harusnya itu saya itu mengalami gini. Harusnya itu berhenti. Tidak ada seorang pun yang sudah memberikan sesuatu kepada Tuhan yang terlalu berharga sehingga Tuhan harus menggantinya. Masalah Tuhan mau memberkati, masalah Tuhan mau memberi kita mujizat, itu hanya bonus yang bukan itulah yang jadi tujuan kita. Yang jadi salah, orang Kristen hari-hari ini menjadikan berkat-berkat Tuhan itu sebagai tujuan dia mengikut Tuhan. Kalau aku ikut Tuhan, tokoku harus diberkati. Kalau aku ikut Tuhan, maka usahaku harus diberkati. Kalau aku ikut Tuhan, aku harus sehat. Kenapa kita memuji menyembah Tuhan? Kenapa kita percaya Tuhan? Bukan cuma supaya kita diberkati, bukan cuma supaya kita sembuh, kita sehat. Kenapa kita percaya Tuhan? Karena Dialah yang memberikan hidup sampai pada kekekalan. Itu sudah lebih dari segala-galanya. Itu cukup, saudara. Siapa yang sudah memberikan sesuatu pada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantinya? Ya, enggak ada. Karena itu ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
Ya, dan oleh Dia dan kepada Dia dan bagi Dialah segala kemuliaan. Apapun yang ada di hidup ini, baik itu nafas kita, kekuatan kita, tubuh kita, harta kita, uang kita, dan segala sesuatu itu dari Tuhan. Ya, dan itu adalah oleh Tuhan dan harusnya kita kembalikan kepada Tuhan karena bagi Dialah segala kemuliaan. Mari kita menyadari akan hal ini sehingga kita berhenti menjadi orang Kristen yang terus-menerus menuntut Tuhan. Rasanya Tuhan itu harus melakukan sesuatu yang kita inginkan. Mari kita belajar mengasihi Tuhan itu lebih dari segala-galanya, saudara. Kita menaikkan pujian Yesus segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa, ajar kami menjadikan Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Engkau segala-galanya yang harus kami puji, kami sembah. Tidak ada lain, tidak ada lagi protes, tidak ada lagi tuntutan kami mengikut Tuhan. Kami mau mengikut Engkau hanya karena satu hal, keselamatan jiwa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Segala-galanya itu kami harus jalani di dunia ini dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan di hidup kami. Karena Engkau memberikan keselamatan jiwa bagi kami sampai pada kekekalan. Berkati setiap mereka yang mengikuti Mezbah Syukur pagi hari ini. Tuhan, tuntun jalan-jalan hidup kami agar kami lebih berserah kepada-Mu dan mengalami kekuatan apapun yang harus kami jalani di hidup ini. Biar kami jalani bersama Tuhan. Engkaulah segalanya Tuhan. Biar ini bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut, tapi dari sikap hati kami menyatakan Tuhan Engkau cukup bagi kami. Lebih daripada mujizat dan berkat-berkat-Mu, kami mengharapkan Engkau pribadi-Mu Tuhan. Bapa, berkati Tuhan setiap mereka hari ini yang bekerja di kantor, bahkan di rumah, di luar kota, sertai Bapa. Biarlah Tuhan hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Apapun yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan menyertai, sehingga kami memuliakan nama-Mu Tuhan dan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Berkati Tuhan setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, persoalan tekanan, Tuhan Engkau yang sanggup memulihkan. Terima kasih Bapa, bangsa negara kami diberkati Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet TNI Polri terus ada dalam satu kesatuan. Hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu diberkati, keuanganmu diberkati, kesehatanmu diberkati, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi dan shalom.